Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Estetika Dasar Teknik Arsitektur UIN Maliki Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami transformasi, prinsip, karakteristik, dan movement pada inspirasi alam yang nantinya akan kita tuangkan dalam media ekspresi titik, garis, dan juga bidang. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu proses yang akan kita lakukan. Yang pertama biasanya ada suatu permasalahan terlebih dahulu. Adanya problem. Ini bisa muncul secara tiba-tiba atau ada pemicunya. Kemudian setelah masalah ini muncul, kita akan merenung sejenak, berpikir dan mencoba untuk menelaah masalah tersebut. Itu namanya kita analisis. Secara tidak langsung kita mencari kelebihan atau mencari kekurangan, bahkan kita proses mencari suatu pemecahan masalah tersebut. Kemudian setelah ini dilakukan, baru ide itu akan muncul setelah kita melalui masa adanya masalah dan juga kita analisis. Tapi tidak menutup kemungkinan ide ini akan muncul tanpa adanya suatu masalah. Tiba-tiba aja itu ide ini muncul, itu juga bisa saja. Kemudian setelah ide muncul, kita akan memplanning atau merencanakan ide itu atau inspirasi itu secara struktural. Bisa kita gambar atau bisa kita tulis dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita rencanakan, ide ini harus kita realisasikan. Ini kalau seandainya ide yang sudah kita dapatkan tidak kita wujudkan, ini akan percuma. Jadi poin yang terakhir yakni merealisasikan atau mewujudkan ide dan rencana ke dalam suatu karya. Kemudian dari 5 proses tersebut, ini kira-kira apa sih yang ada dalam diri kita yang bisa berperan dalam menggunakan 5 proses itu tadi? Yang pertama sumbernya adalah brain. Brain ini akal, jadi tidak hanya sekedar otak saja. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Kita dibekali akal, sehingga kita dipaksa untuk berpikir. Memang harus dipaksa, jadi tidak hanya sekedar berpikir gitu aja, tidak, tapi memang harus dipaksa untuk berpikir bagaimana cara memecahkan suatu masalah, bagaimana cara mencari suatu inspirasi, bagaimana cara mencari suatu ide. Selain akal, kita juga dianugerahi sense atau indera. Jadi kita memiliki indera perasa, indera penglihat, indera pengecap, dan indera pendengar. Ini bisa kita jadikan sumber suatu inspirasi. Apa yang kita lihat bisa kita jadikan inspirasi, kita rekam terlebih dahulu. Apa yang kita dengar, itu juga mungkin kita mendengar suatu desiran ombak, mendengar suatu kicauan burung, ini bisa kita cari tahu terlebih dahulu karakter apa sih yang muncul. Kita bisa merasakannya berdasarkan indera tersebut. Kemudian setelah indera ada experience atau pengalaman. Kita juga perlu suatu pengalaman, apa yang telah kita lakukan di masa lalu itu kita rekam, lalu kita cari tahu kembali pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Mungkin di situ bisa muncul ide, bisa muncul inspirasi. Nah, dari ketiga ini sebenarnya kalau kita tidak bisa melakukan berpikir, kita tidak bisa merasakan berdasarkan indera, dan kita juga tidak punya pengalaman. Nah, disinilah yang terakhir exercise, yakni latihan. Peran kita menjadi pelajar, mahasiswa khususnya, memang kita dituntut untuk melatih otak kita. Kita dituntut untuk melatih indera kita, sehingga dari latihan itu akan wujud suatu pengalaman. Nah, dari sinilah nanti ide itu bisa muncul berdasarkan kepekaan kita. Kemudian untuk memahami karakteristik dan prinsip suatu alam, kita harus menuangkannya itu ke dalam media ekspresi. Setelah kita dapatkan dari indera, entah itu dari perasa atau dari akal, baru kita tuangkan ke media ekspresi. Dalam hal ini kita biasanya memakai media gambar. Nah, media ekspresi kita nanti kita akan mencoba mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita dari titik,
garis, dan juga bidang. Yang pertama kita akan bahas tentang titik terlebih dahulu, di mana titik ini adalah suatu permulaan ketika kita mau menggambar, suatu permulaan ketika kita mau menulis. Kita pasti akan menggunakan titik ini terlebih dahulu. Titik baru ditarik. Nah, titik ini adalah langkah awal yang dilakukan dalam menggambar atau menuangkan ide ke dalam media tulis atau gambar. Dari titik ini ada beberapa kesan yang didapatkan. Yang pertama, tekstur. Tekstur ini memberikan kesan kasar atau halus, dan juga dalam atau dangkal, tergantung berapa banyak titik yang akan dimunculkan, berapa padat titik yang akan digambarkan. Kemudian yang kedua ada aksen. Aksen ini memberikan ketertarikan mata dalam memandang suatu gambar. Jadi dengan adanya titik, orang itu bisa melihat point of interest-nya di mana. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, titik juga menghasilkan suatu kedetailan, memberikan kesan detail pada gambar. Yang keempat, titik juga bisa memberikan kesan gelap terang pada gambar atau gradasi. Ini ada beberapa contoh dari penggunaan titik pada tekstur. Jadi ketika titik itu dirapatkan berdasarkan gradasi, lalu pensilnya mungkin lebih lancip, lebih rapat, lebih lembut, ini memberikan kesan tekstur gambar yang lembut. Begitu juga dengan gambarnya di sampingnya, gambar tersebut punya titik yang lebih besar dan juga merata, tidak ada gradasi itu. Maka kesan yang timbul adalah kasar. Yang kedua ada detail dan aksen. Jadi penggunaan titik ini bisa memberikan tingkat detail lebih sempurna sehingga dapat menarik perhatian mata untuk melihat gambar lebih lama dari biasanya. Jadi ini akan berbeda ketika kalian menggunakan warna yang gelap itu menggunakan titik dengan warna yang solid hitam pekat, ini akan berbeda. Tingkat kedetailannya akan berbeda. Maka antara penggunaan warna solid sama warna pakai titik tadi lebih detail yang titik. Kemudian yang ketiga ini gradasi. Titik dapat memunculkan gradasi gelap terang tergantung berapa banyak titik yang dimunculkan. Semakin banyak titik maka akan semakin gelap, semakin rapat titik semakin gelap. Begitu juga sebaliknya, ketika inginnya semakin terang maka titiknya semakin renggang. Kemudian yang kedua ada garis. Setelah kita menggambar titik, ketika kita tarik maka akan menjadi garis. Garis terjadi dengan menekan objek runcing di ujungnya dan mengarahkan atau menggesekkan ke arah yang lain. Bisa jadi vertikal, horizontal, atau kemanapun. Jadi terjadinya garis karena kekuatan gerak dalam suatu arah. Garis hanya memiliki panjang dan dimensi saja. Jadi kalau seandainya membentuk suatu ruang, ini sudah bukan lagi garis, tapi pengertiannya di bidang. Kemudian garis yang berkualitas adalah garis yang dibuat secara spontan, tegak dan tidak ragu. Biasanya ada beberapa orang itu ketika menggambar tariknya beberapa kali. Nah ini memang garis, tapi bukan garis yang tegas. Kalau garis yang tegas satu kali deretan saja. Nah garis juga memberikan beberapa kesan. Yang pertama direction atau garis ini sebagai arah. Lalu yang kedua sebagai konektor atau penghubung. Dengan adanya garis bisa menghubungkan dari unsur A ke unsur B, elemen satu ke elemen lainnya. Yang ketiga, garis juga bisa sebagai separator atau pemisah dari elemen satu ke elemen lainnya. Kemudian yang keempat, impression. Garis ini sebagai kesan dari suatu penglihatan. Kesannya sempit, lebar, panjang, tinggi, pendek, rendah itu bisa diciptakan dari garis. Ini ada contoh, garis digunakan sebagai pemisah sekaligus penghubung. Dari gambar sebelah kiri, garis ini difungsikan sebagai arah juga bisa, difungsikan sebagai penghubung juga bisa, karena ini menghubungkan dari dinding satu ke dinding sebelahnya. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan juga garis ini difungsikan sebagai pemisah. Garis kuning itu sebagai pemisah. Jadi dari tempat orang menunggu kereta sama yang di kereta ini dipisahkan oleh garis warna kuning. Berikutnya ada beberapa jenis garis. Yang pertama garis tegak, garis lurus. Jadi
horizontal straight line. Ini horizontal memberikan kesan yang kalem dan juga pasif. Ketika garisnya vertikal ini memberikan kesan kuat, berwibawa, terus seimbang dan juga memiliki tingkat ketinggian. Tapi ketika garisnya diagonal atau miring ini memberikan kesan dinamis, terus tidak stabil dan sebagainya. Kemudian secara umum garis lurus ini memberikan kesan kaku atau kuat, lalu tenang, rapi, stabil, keras. Jadi penerapannya lebih banyak unsur garis lurus dalam desain, maka kesan karya yang timbul adalah seperti sifat garis lurus tersebut. Nah, ini beberapa contoh penggunaan garis. Garis ini seharusnya tidak nyambung jadi satu sehingga membentuk suatu ruang, tapi garis ini berdiri sendiri. Garis harus berdiri sendiri. Ini beberapa contoh garis vertikal, diagonal, lalu horizontal. Kemudian yang kedua ada course line atau garis lengkung. Ini lebih fleksibel, lalu lembut, feminim. Ada beberapa jenis garis lagi, yakni garis patah-patah atau garis putus. Ini garis yang dipatahkan kesan kayak sebuah sinar atau hujan atau sebuah gerakan. Lalu ada garis zigzag, garis lurus yang disusun segitiga atau bergigi dan lincah, kesannya seperti kilat, retak dan lain sebagainya. Kemudian garis ikal, garis lengkung yang diteruskan, kesannya lebih rumit dan berbelit. Biasanya mungkin kayak akar pohon atau ranting dan sebagainya. Kesan lain yang timbul oleh garis ini biasanya ada tebal tipis, lalu penempatannya di antara garis-garis yang lain. Nah, ini beberapa contoh dari penggunaan garis lengkung. Biasanya kalau kesannya ingin lembut, kesannya ingin slow, lalu ada suatu irama, ini bisa kita gunakan garis lengkung kayak ombak, lalu angin dan sebagainya, itu bisa kita gunakan garis lengkung. Tergantung nanti tingkat kedinamisannya seperti apa, itu biasanya apa yang kita rasakan dengan indera kita. Ketika kita merasakan angin ini sangat lembut, berarti garis yang akan muncul adalah lengkungan yang sangat lembut. Berbeda dengan apa yang kita rasakan, desiran angin ini sangat keras, maka lengkungan yang akan kita gambar pun juga akan semakin bergejolak atau semakin tinggi tingkat kelengkungannya. Kemudian ada jenis garis lain, yakni garis gelombang. Garis gelombang ini garis lengkung yang disusun berulang-ulang. Penyusunan garis gelombang akan memberi kesan berirama. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa susunan garis lengkung yang diulang-ulang. Nah, ini beberapa contoh garis lengkung atau garis bergelombang yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian ada kesan pada garis. Penyusunan garis-garis tertentu dapat menimbulkan ilusi atau penipuan buatan pada pengamat, sehingga pengamat melihatnya kayak lain daripada kenyataannya. Ada contoh A sama B, ketika dikasih suatu elemen garis yang lain, ini akan timbulnya kesannya akan berbeda. Padahal ini sebenarnya sama. Di garis A sama panjang, tapi karena ada dikasih bubui garis tertentu pada ujungnya, maka kesannya akan menjadi berbeda. Begitu juga dengan garis B, sebenarnya garis ini sejajar, tapi bisa jadi tidak sejajar karena dibubui tanda tertentu. Kemudian ada garis vertikal sama horizontal. Yang C mungkin dia kesannya lebih tinggi, sedangkan D kesannya lebih pendek karena penambahan garis vertikal sama horizontal itu. Kemudian yang ketiga ada bidang. Selain titik, garis, lalu di sini bidang. Bidang terjadi dari pertemuan atau perpotongan beberapa garis, atau bila sebuah garis dilanjutkan sedemikian rupa sehingga kembali menjadi pada titik tolaknya, maka terwujud bidang. Kalau sudah ada ruangnya, jadi susunan dari beberapa garis membentuk suatu ruang, ini diartikan sebagai bidang. Bidang memberikan kesan space atau ruang. Bidang harus memiliki ruang pertemuan dari garis.
Yang kedua, dinamis. Apabila bidang itu terbentuk dari garis lengkung atau lingkaran atau bahkan miring. Lalu bidang juga bisa berarti statis, memiliki sifat statis jika bidang tersebut memiliki sisi yang tegak lurus baik vertikal maupun horizontal. Kemudian impression atau kesan, bidang juga memiliki kesan tergantung pada luasan ruang yang ia ciptakan. Nah, ada dua jenis bidang. Yang pertama bidang beraturan. Bidang beraturan ini bidang yang terdiri dari bentuk-bentuk geometris seperti pada umumnya. Ada segitiga, segi empat, lingkaran, dan lain sebagainya. Itu bidang beraturan. Yang kedua ada bidang tidak beraturan, yakni bidang yang bentuknya tidak beraturan menyerupai bentuk-bentuk di alam. Ini tidak lebih dinamis, tidak membentuk sisi kotak, tidak membentuk sisi segitiga dan lain sebagainya. Ini lebih dinamis. Ini biasanya ada unsur-unsur alamnya, mencari dari inspirasi dari alam. Jadi kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang tidak beraturan seperti ini. Kemudian kesan pada garis lagi seperti hanya garis, bidang juga menipu penglihatan kita. Artinya kesan yang kita tangkap dari pengamat suatu bidang berbeda dengan sebenarnya. Sama dengan halnya garis tadi. Jadi bidang itu ketika dia lebih besar, kesannya lebih lebar. Seperti contoh pada gambar, A lebih sempit daripada B dan C terkesan lebih tinggi daripada D. Kemudian ini contoh penggabungan dari titik, garis dan juga bidang. Kita tuangkan ekspresinya ke dalam suatu gambar. Ketika kita menggunakan titik ini tuh dari unsur apa, ketika kita menggunakan garis dari unsur apa yang cocok, ketika kita menggunakan bidang unsur apa yang cocok. Mungkin titik kita bisa inspirasinya karena pasir, atau inspirasinya karena tekstur dari suatu kain dan sebagainya. Lalu untuk garis kita bisa mencari dari gelombang ombak atau gelombang dari bunga dan lain sebagainya. Kemudian bidang juga gitu, bisa kita ekspresikan dari inspirasi apa yang telah kita dapatkan. Ini juga beberapa contoh dari komposisi titik, garis dan juga bidang yang inspirasinya dari alam. Untuk gambar ini titik bisa digunakan sebagai gradasi, garis sebagai arah, atau garis sebagai penyatu antara elemen satu ke elemen lain atau bahkan pemisah. Lalu begitu juga dengan bidang difungsikan sebagai besar kecil atau sempit luas. Itu bisa kita berikan kesan dari titik, garis sama bidang itu tadi. Baik, berikutnya adalah inspirasi alam. Kita bisa melihat inspirasi alam itu berdasarkan dua hal. Yang pertama tangible sama intangible, di mana tangible ini sesuatu yang nampak, apa yang kita lihat secara langsung objek tersebut, kemudian kita rekam, lalu kita masukkan ke dalam kita masukkan dalam karya kita berupa gambar. Dan yang kedua intangible ini sesuatu yang tidak nampak. Kita bisa melihat objek tersebut dengan indera perasa kita, dengan akal kita. Kira-kira objek ini itu memiliki sifat apa? Kira-kira objek ini itu memiliki karakter apa? Ini harus kita latih akal kita dalam mencari tahu karakter yang ada pada objek tersebut. Ya, ini yang pertama karakter, yakni sifat yang dimiliki oleh objek tersebut. Yang kedua prinsip atau hal mutlak yang dimiliki oleh objek tersebut. Kemudian ini ada perubahan. Nah, perubahan dari kecil ke besar, gelap ke terang, ini merupakan proses. Ini bisa jadi tangible atau intangible. Dimana kalau kita melihatnya itu berdasarkan prosesnya dari perubahan kecil ke besar atau gelap ke terang, ini bisa jadi intangible. Tapi ketika kita melihatnya adalah hasil akhirnya atau hasil permulaannya atau hasil akhirnya, entah itu kita bisa kita lihat kecilnya atau kita lihat besarnya saja, ini bisa jadi tangible. Ini memang agak sedikit
agak susah. Jadi antara proses sama hasil akhir ini bisa jadi tangible atau intangible. Ketika kita melihatnya adalah hasil akhir, dia bisa jadi tangible, tapi kalau kita melihat suatu prosesnya adalah intangible. Begitu juga dengan gerakan perpindahan dari titik A ke titik B, ketika dia sudah mencapai hasil akhir atau berada di titik B lalu baru kita melihatnya, itu merupakan tangible. Tapi ketika kita melihat prosesnya, proses perpindahan dari titik A ke titik B, entah itu dia berguling atau proses pergerakannya itu dia datar atau bagaimana, ini bisa jadi masuk ke intangible. Tergantung mana yang kita lihat. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Ini bangunan tower, dia inspirasinya adalah dari bambu. Dia ambil karena memang tinggi, jadi dia ambil sifat dari bambu tersebut yang memiliki ruas-ruas. Nah, ruas ini yang dia ambil menjadi inspirasinya. Jadi bukan yang bulat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sama halnya tower, ini inspirasinya dari cangkang keong yang memiliki bentuk spiral. Dia melihatnya secara langsung. Dia tidak melihat sisi sifat dari keong tersebut seperti apa, tidak, tapi dia melihatnya adalah dari sisi tangible-nya, apa yang dia lihat secara langsung baru dia terapkan ke dalam karyanya. Kemudian warna emas pada fasad bangunan ini, dia juga melihatnya secara langsung. Apa yang dia lihat tidak ada suatu sisi intangible-nya, tapi tangible. Dia melihat warna emas lalu dia terapkan. Begitu juga dengan bentuknya, layaknya ikan, dia melihatnya secara langsung. Kemudian yang berikutnya, ini dia melihat sisi kerumitan atau ketidakberaturan suatu sarang burung dijadikan sebuah fasad. Ini diambil dari sifat dari sarang burung itu. Dia saling menguatkan satu sama lain, kemudian diterapkan ke dalam fasad. Fasad ini juga saling menguatkan satu sama lain. Kemudian ini layaknya halnya mimesis, dia melihat secara langsung inspirasi alamnya dari pohon palem. Dia melihat juntayan daun palem lalu diterapkan ke dalam tapak yang ada di Dubai ini. Kemudian contoh berikutnya ada air. Dia mengambil inspirasinya, ada pantulan, lalu ada besar kecil ukuran, lalu warna. Itu juga inspirasinya dari alam. Kemudian bentuk bangunan ini dia dari bunga teratai. Dia ambilnya sisi tangible, ya, melihat secara langsung bentuknya seperti apa tanpa diketahui proses atau tanpa diketahui sifat dari bunga ini tuh seperti apa, tapi dia melihatnya tangible secara langsung. Apa yang dia lihat lalu dia rekam, kemudian dia terapkan atau diwujudkan ke dalam suatu karya bangunan. Kemudian cangkang. Nah, cangkang ini dia tidak melihat secara langsung. Ini bentukannya berbeda, tapi dia melihat dari sifatnya. Cangkang ini memiliki sifat yang kuat. Dia tidak memiliki struktur penumpang di bawahnya, tapi secara keseluruhan bentuk ini layaknya cangkang telur atau cangkang keong. Jadi bentuknya tidak sama, tapi dia memiliki sifat yang sama-sama melindungi di dalamnya, dan pola. Mungkin kalau kita mempelajari strukturnya dia mungkin juga pakai cangkang. Nah, kemudian ini dari biomorphic arsitektur, ini salah satu pendekatan yang dipakai dalam mencari inspirasi dari alam. Ini ada suatu proses di mana ada ikan pari ketika berenang di dasar laut. Polanya dia sayapnya sangat landai, jadi kecil sekali pergerakannya.
Tapi ketika dia ikan parinya itu terbang di tengah laut, jalan di tengah laut ini, ketika dia mau terbang, lengkungnya semakin tinggi. Kemudian ikan pari ketika terbang di laut yang semakin tinggi, dia akan mengepakkan sayapnya. Nah, 3 proses ini dijadikan dalam suatu bangunan. Ini diterapkan dengan kelandaian pergerakan lengkungan, kemudian semakin tinggi, lalu di akhir semakin tinggi, seperti itu. Kemudian ini inspirasinya dari kulit nangka. Jadi dia mengambil secara langsung objek yang dia lihat. Dia melihat titik-titik yang ada di buah nangka, buah nangka ada titik-titik, kemudian ada beberapa garis yang dia tarik, lalu dia eksplorasi menjadi suatu bentukan yang baru. Kemudian bentukan baru ini sudah mungkin berbeda dengan bentukan yang awal dia lihat, tapi dia sudah mengalami proses perubahan desain. Nah, ini beberapa hal yang tidak kita harapkan sebenarnya, karena inspirasinya tidak dari alam, tapi dia melihat inspirasinya dari benda sekitarnya, dan dia melihatnya secara langsung atau tangible tadi. Jadi ada jangkar dijadikan bangunan bandara, lalu tempat pensil dijadikan bangunan tanpa mengetahui sifat dari jangkar itu seperti apa, tanpa mengetahui sifat dari tempat pensil itu seperti apa. Kemudian ini juga flash disk dijadikan bangunan tanpa diketahui sifatnya flash disk itu apa, tanpa diketahui staples sifatnya itu seperti apa. Jadi literally langsung dilihat secara langsung, lalu dijiplak secara langsung. Ini tangible. Nah, kalau ini bangunan yang inspirasinya dari air, dia mengambil sifat air, ada pergerakan gelombang air, kemudian ada warna biru, lalu hasilnya seperti ini, maka kita pun yang melihatnya, oh ya, ini inspirasinya dari air. Jadi secara tidak langsung kita bisa melihatnya. Begitu juga dengan bangunan ini ada suatu proses pergerakan dari lengkungan yang standar biasa, kemudian selang beberapa waktu dia bisa berputar yang agak lebih berantakan. Ini inspirasinya dari api mungkin ya. Ini tidak bisa kita lihat secara langsung inspirasinya dari mana, tapi semua orang punya penglihatan sendiri. Oh, ini inspirasinya dari api, bisa jadi ini inspirasinya dari air mungkin, dan sebagainya. Setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri, tergantung karya kita itu sebesar apa atau setajam apa dalam mengambil inspirasi kita jadikan suatu karya. Jika ini dan masih banyak contoh lagi yang bisa kita lihat di buku, majalah, internet atau lain-lain, inspirasi dari alam yang baik tangible maupun intangible. Oke, itu terima kasih dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap paksa atau latih otak kita untuk berpikir, latih otak kita untuk peka terhadap lingkungan, peka terhadap sesuatu, peka terhadap alam, sehingga dengan kita peka terhadap lingkungan sekitar kita akan lebih mudah dalam memahami suatu karakter dari alam tersebut, baik itu secara tangible maupun intangible. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.